Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah pada sehat semua ya. Oke, kita lanjut lagi materi. Kemarin sudah masuk di medan magnet. Sekarang kita akan masuk di gaya magnet. Ya, apa sih gaya magnet itu? Ya, gaya magnet atau yang sering juga disebut gaya Lorentz. Ini merupakan gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet. Nah, gaya Lorentz ini juga merupakan gaya interaksi antara arus listrik dengan medan magnet. Kita lihat yang pertama, gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Pada gambar sini ada sebuah kawat, dia berada pada medan magnet. Nah, di sini akan terjadi gaya Lorentz karena ada terjadi interaksi antara arus listrik dengan medan magnet, ya kan? Nah, gaya Lorentz ini dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan seperti pada gambar, di mana ibu jari kita ini menunjukkan arah arusnya, yaitu arah arus ya. Dan yang keempat jari kita ini menunjukkan arah medan magnetnya, yaitu B. Medan magnet itu adalah arah, itu keempat jari kita nih. Nah, yang terakhir itu adalah telapak tangan. Telapak tangan kita ini menunjukkan bahwa arah gaya Lorentz-nya, yaitu FL. Oke, sebenarnya berapakah besar gaya Lorentz itu? Dari gambar bisa dilihat bahwa gaya Lorentz itu berbanding lurus dengan kuat medan magnetnya atau lambangnya B. Gaya Lorentz juga itu berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Gaya Lorentz juga berbanding lurus dengan panjang kawatnya, sedangkan dia berbanding lurus dengan sinus antara arus listrik antara I dan arah medan magnetnya B. Berarti sudutnya ini adalah sinus sudut antara I dan B atau medan magnet dan kuat arus listrik. Sehingga secara sistematis pernyataan tersebut bisa kita tulis dengan rumus F gayanya atau gaya Lorentz sama dengan BIL sin alfa atau Bil sin alfa supaya lebih mudah diingat ya. Nah, di mana F itu adalah gaya Lorentz, satunya Newton, sedangkan B adalah induksi magnet atau kuat medan, satuannya Tesla, sedangkan I adalah kuat arus listrik, lambangnya ampere atau satuannya ampere, sedangkan L adalah panjang kawat, satuannya M meter, dan sudutnya alfa ini adalah sudut antara arah arus dan arah medan magnetnya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua adalah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Karena arus listrik adalah aliran muatan-muatan yang bergerak, maka muatan yang bergerak dalam medan magnet juga akan mengalami gaya Lorentz. Seperti pada gambar, besarnya gaya Lorentz dapat diperoleh dari persamaan F sama dengan Bil sin alfa, di mana I-nya ini harusnya bisa kita ganti, yaitu kita dapat dari Q per T, sedangkan L per T itu sama dengan kecepatan muatannya atau Q-nya, sehingga dari hasil ini bisa didapat F sama dengan BQV sin alfa.
di mana Q-nya ini adalah muatan listriknya satuan kolom, sedangkan V adalah kecepatan muatan satunya meter per detik, dan alfa ini adalah sudut antara arah kecepatan V dan arah medan magnetnya. Oke, kita lihat sekarang yang ketiga adalah gaya Lorentz antara dua kawat sejajar yang berarus listrik. Di sini Ibu kasih gambar. Coba tolong diperhatikan. Gambar pertama itu adalah gambar arah arus yang searah. Sehingga gaya yang terjadi adalah gaya tarik menarik. Bisa dilihat F1 dan F2-nya. Dia saling tarik menarik. Sedangkan pada gambar kedua, di sini yang terjadi adalah arah arusnya yang berlawanan, sehingga yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Sehingga secara matematis besar gaya Lorentz pada kawat yang sejajar bisa ditulis sebagai berikut, yaitu F sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 kali L per 2 pi A, di mana gaya Lorentz F adalah gaya Lorentz pada kawat kedua kawatnya, itu satunya Newton. Mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa, yaitu besarnya 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Sedangkan I1 udah pasti arus pada kawat pertama, yaitu satuannya ampere. Kawat I2 adalah arus pada kawat kedua, besarnya sama juga, yaitu satuannya ampere. A adalah jarak antara kedua kawat. Sedangkan L adalah panjang kawatnya, yaitu M. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Sebuah kawat dengan panjang 3 meter diletakkan di atas medan magnet homogen yang kuat medannya 0,5 Weber per meter persegi, mengapit sudut 90 derajat. Jika diberi arus listrik 20 ampere, maka besar gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut adalah berapa? Nah, untuk menjawabnya itu terlebih dahulu kita harus mencari diketahuinya. Apa saja yang sudah diketahui pada soal tersebut? Yaitu pertama kita lihat ada L atau panjang kawatnya, yaitu 3 meter. Sedangkan B, medan magnetnya adalah 0,5 Weber per meter persegi. Sedangkan sudutnya 90 derajat. Dan I, kuat arus, adalah 20 ampere. Setelah itu baru kita tanya. Yang ditanya apa? Yaitu F, yaitu gaya Lorentz-nya. Nah, setelah itu baru deh penyelesaiannya. Gimana cara penyelesaiannya? Yaitu kita menulis yang ditanya gaya Lorentz, maka gaya Lorentz kita harus tarik rumusnya dulu, yaitu B kali I kali L sin theta, dimana B-nya kita masukin yaitu 0,5 dan I-nya adalah 20 dan L-nya adalah 3. Sudutnya 90 derajat. Sehingga besar gaya Lorentz-nya adalah 30 Newton. Oke. Bisa dimengerti? Oke, anak-anak. Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga kalian akan sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.